Kalau ini tujuannya adalah untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaan, ini sangat tidak berakhlak, saya pikir. Tidak beradab. Hari ini kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang berakhlak dan beradab. Tahu dia itu bahwa itu rent seeker yang melakukan praktek-praktek rent seeking selama dia menjadi pejabat publik. Kalau dia bukan pejabat publik, mungkin masyarakat nggak peduli. Memangnya apa dia? Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-37 tahun ketiga edisi Senin 26 Desember 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, pemirsa PTM, kita masih membahas soal isu yang memang sangat hit di tengah masyarakat kita, yaitu terkait tentang copot Kadis Pendidikan Aceh, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, aktivis dan juga pengamat pendidikan. Sebelumnya, Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan Aceh melakukan demonstrasi dan menuntut PJ Gubernur Aceh untuk mencopot Kadis Pendidikan Aceh. Namun, tuntutan tersebut dibalas aksi balik oleh siswa SMA dan juga SMK Banda Aceh dan Aceh Besar. Tapi anehnya, banyak di antara siswa yang tidak tahu menahu atas apa tuntutan yang dilakukan demonstrasi di depan kantor gubernur tersebut. Kali ini kita akan angkat tema tentang Pendidikan Aceh, Pak Luyak, Gubernur tunduk pada Al-Hudri, bersama narasumber kita Pak Taufik Ar-Rahim, SE, MSI, PhD. Beliau adalah akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik telah hadir ke PTM. Hari ini kita berbincang tentang isu yang masih hangat diperbincangkan di tengah-tengah aktivis ataupun pengamat pendidikan Aceh. Ada apa ini dengan Pak Al-Hudri? Kenapa ada tuntut balas aksi? Nah, ini seperti apa cerita awalnya nih Pak Taufik? Ya, terima kasih. Saya pikir judul ke saya ini jelek sekali ya. Jelek sekali ya? Ya, persis sama seperti jeleknya Kadis Pendidikan itu. Saya pikir ini kalau bahasa Pak Baharun kemarin bandit ya. Kalau saya memang sudah memuakkan sekali bicara tentang Kadisdik ini di 2022. Karena nama dia terus yang muncul-muncul ini di kontranya di berbagai media nih Pak Taufik. Iya, mungkin dia ada maksud lain. Biasa itu. Mungkin sebelum terjadi demonstrasi yang mengerahkan siswa itu saja, itu sudah bocor keluar. Kita tahu, saya juga tahu. Dan rapatnya di sekolah negeri. Di rapatnya di sekolah negeri SMA dan SMK Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Iya, ini kan sangat sebenarnya ini persis sama seperti orang atau politisi melakukan praktik culas gitu. Jadi artinya ini kan kerja-kerja politik, bukan lagi kerja-kerja orang yang beretika atau bermoral dan berakhlak. Itu dalam teori politik itu ada istilahnya mobilisasi massa. Jadi mobilisasi massa inilah yang menyebabkan meskipun siswa, mungkin ada siswa yang belum sampai umur 17 tahun untuk boleh bergerak secara politik, tapi ini dikerahkan. Kalau yang sudah 17 mungkin sudah mempersiapkan diri ujian, nggak mungkin digerakkan. Dan ini saya pikir kalau bahasa apa ya, menggerakkan siswa yang belum sampai umur, tapi digerakkan untuk ikut melakukan demo. eksploitasi. Dan ini kan namanya gak praktek politik kan. Dan juga eksploitasi siswa ini. Ya, eksploitasi siswa. Kalau bahasa kampung bahasa tangsinya itu biadab itu namanya. Jadi menggerakkan siswa dengan maksud tertentu, maksud politik, maksud kekuasaan dia tetap bertahan di Kadisdik itu. Ini kan political power. Jadi political power yang dia gunakan hari ini, dia sebagai Kadisdik, kemudian dia menggerakkan dan mengancam, bisa jadi mengancam atau dengan mungkin tidak ada kata-kata mengancam. Tolong guru-guru honor gerakkan siswa. Tolong saja itu sebenarnya. Guru honor dan guru kontrak, bukan guru PNS ya di sini. Bukan guru PNS. Kalau PNS mungkin nggak peduli mereka, nggak ada hak dia untuk memecat. Kalau ini kan bisa dia keluarkan dengan surat untuk memberhentikan guru honor, guru kontrak.
Kemudian derivasinya guru honor dan guru kontra itu menggerakkan siswa. Mungkin nggak tahu iming-imingnya apa nilai dan lain sebagainya. Karena proses pendidikan kita hari ini sangat memprihatinkan. Apalagi di mana-mana kita melihat secara perankingan itu Aceh itu berada pada posisi 28 secara nasional kan. Dari 34 provinsi yang lalu, 33 atau 34. Ranking 24. Iya, 28. 28 kan sangat jelek. Kalau hari ini 38 provinsi saya pikir bisa nomor 48 mungkin bukan itu. Jadi artinya bahwa ini sangat tidak masuk di akal, tidak logis, tidak menggunakan nalar-nalar sehat menggerakkan siswa untuk kepentingan politik seseorang. Nah, dalam pemahaman ekonomi politik ini namanya ada perlakuan atau berlakunya rent seeking politik. Jadi rent seeking ini mungkin diperkenalkan oleh Gordon Turner itu 1964, betul Anne Gurner itu 1972. Jadi praktek rent seeking ini rent seeking ini menyebabkan bahwa apa yang dia lakukan ini punya motif-motif bisnis politik, ekonomi politik, praktek politik. Kalau Talak mengatakan bahwa bisa terjadi transaksional cost dari welfare cost itu, karena kan ada biaya-biaya lobby itu, lobby cost dan lain sebagainya. Kalau Anne Gurner mengatakan malah lebih parah lagi, berlaku black market dalam praktek seharusnya tidak berlaku dalam dunia pendidikan. Ini kan praktek bisnis politik atau bisnis ekonomi politik yang sangat tidak menarik untuk kita bicarakan di era Aceh ini sedang membangun, sedang berubah, dikehendaki adanya perubahan, ternyata berlaku seperti itu. Malah kalau Buchanan mengatakan itu yang kontemporer, Buchanan mengatakan bahwa transaksional atau welfare cost ini bisa menyebabkan adanya di samping transaksional cost itu orang bisa meraup kekayaan dengan praktek-praktek rent seeking. Demikian juga Purcell juga membicarakan tentang rent seeking. Dalam pemahaman ekonom klasik, itu rent seeking itu adalah pemburu rente. Jadi praktek memburu rente antar pejabat dengan berbagai praktek yang dia lakukan itu, apakah dengan orang di sekitarnya atau dia juga melakukan terhadap pejabat publik di atasnya lagi. Tapi ini kita berbicara nih Pak topik terkait tentang rent seeking dan juga ini kalau misalnya dikaedakan dengan sistem politik dan juga pada pendidikan yang memang tidak harusnya diterapkan oleh Pak Al-Hudri, ini kenapa menjadi siswa menjadi alatnya gitu loh? Kenapa tidak yang lain seperti itu? Apakah memang ada hal yang memang menarik di sini? Karena yang paling lemah itu kan siswa yang bisa dieksploitasi. Tadi kan ada kata-kata eksploitasi. Yang kedua, dia juga bukan pejabat karir kan di dinas pendidikan. Ini pejabat politis. Jadi meskipun nanti saya nggak tahu, terakhir kan juga dia pindah dari dinas sosial ke dinas pendidikan itu bukan melalui fit and proper test kan. Tapi dipindahkan ada kepentingan ya rent seeking itu tadi. Jadi bisa menjadi tempat untuk meraup pendapatan bagi orang-orang tertentu, ya termasuk di situ agen, broker, komprador dan lain-lain sebagainya, termasuk ya pejabat di atasnya untuk menikmati rent seeking itu sendiri. Sehingga karena bukan jabatan karir, ini jabatan politik, dia memanfaatkan ya, yang di atas juga memanfaatkan, orang di sekitar juga memanfaatkan. Oke, kita bicara masalah track recordnya Pak Al-Hudri, misalnya menjadi Kadis Pendidikan Aceh ini Pak Taufik. Kalau misalnya melihat resiko ya, manajemen risk ya, ketika diundang misalnya siswa dan juga guru honor dan kontrak untuk melakukan balas aksi. Ini kan strategi awal tidak diketahui sama siswa. Apa pembelaan Al-Hudri pada saat demonstrasi, benar nggak sih?
Tidak tahu menahu ini soal siswa tidak paham sama sekali. Gurunya dong yang juga. Guru juga mungkin sebagian tidak tahu sama sekali akan berubah di lapangan kan. Meskipun kan tidak semua guru ikut rapat gitu. Tidak semuanya ikut rapat dan ini ya sebenarnya risiko itu sudah dia perhitungkan. Apa dia bisa sudah nih kita ketika guru misalnya memberikan izin kepada siswa tetapi tidak dapat izin dari kepala sekolah, artinya kepala sekolah juga dipertanyakan juga nih iya, Pak Taufik. itu kan ada diskriminasi dari atas sampai ke bawah. Itu polanya. Iya, itu yang paling lemah adalah siswa kan. Jadi yang punya political power itu melakukan penekanan, diskriminasi kepada di bawahnya terus sampai ke bawah sampai ke siswa. Kita sebutkan misalnya ilustrasinya nih dari pimpinannya ya Pak Al-Hudri, kemudian Kabid Dinas Pendidikan Aceh, instruksi ke kepala sekolah ke guru honor, honor ke Mungkin siswa. sebagian kepala bidang juga tahu kan. Kepala bidang juga yang menguasai kepala sekolah kan. Kepala sekolah ya terus ke guru honor. Apa ketakutan Pak Al-Hudri nih Pak Taufik sehingga muncul ide yang memang tidak terfikirkan oleh kita seperti itu sebagai aktivis ataupun sebagai masyarakat awam seperti itu? Sebenarnya kalau bicara dari sisi akhlak, nggak ada akhlak ini namanya. Dari segi etika tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak, tidak ada etika. Dan ini bahasa Spanyolnya kamerampot. Dia kepingin jadi gila jabatan gitu. Padahal persoalannya sangat rumit ini kan, semua orang sudah berbicara. Demikian juga dengan sektor pendidikan di skala daerah itu tidak merata kualitasnya. Bahkan ada persoalan-persoalan guru yang kalau saya dengar juga ada guru kalau macam-macam juga diberhentikan. Artinya ada ancaman. Ada ancaman. Ini dapat informasi mereka juga sudah sangat kewalahan. Apalagi kewalahan dengan sistem belajar mengajar selama ini berubah dari yang reguler ke digital, habis itu sekarang ke reguler lagi. Itu ternyata siswa itu punya kebiasaan yang berubah selama ini. Dan tidak semua siswa punya alat komunikasi Android untuk sistem digital. Nah, sekarang balik lagi ke situ, tapi ternyata ada persoalan selama ini anggaran belanja publik. Saya nggak peduli dengan Al-Qudri, saya nggak kenal dengan dia. Tapi dia itu pejabat publik, pejabat di dinas pendidikan yang harus memikirkan kualitas pendidikan baik dari guru maupun siswa. Nah, kalau ada sitiran kenapa tidak memikirkan untuk pelatihan-pelatihan yang dapat mendukung sertifikasi guru umpamanya atau kualitas guru. Ini yang harus dipikirkan, bukan beralih kepada pelatihan lain atau mengerahkan massa seperti ini. Demikian juga kalau siswa dimanfaatkan untuk sekedar mendapatkan jabatan publik, nanti siswa siapa yang bertanggung jawab kalau proses belajar mengajar kalau 1 hari saja itu pergerakannya tapi kalau sampai berulang lagi, ini kan melaksanakan praktek yang tidak terhormat ini saya pikir, dan saya pikir betul-betul nggak ada akhlak. Pak Taufik, kita juga melihat ya pemirsa PTM pada saat aksi ada siswa dan juga siswa SMA dan juga SMK unjuk prestasi di depan Gubernur Aceh. Prestasi apa nih? Apakah memang selama ini data-data yang komentator sebutkan di PTM baik di media lainnya yang kontra terkait tentang Pak Al-Hudri ini tidak cukup data yang valid menunjukkan bahwa Pak Al-Hudri sebagai Kadis Pendidikan gagal untuk menciptakan pendidikan yang bagus? Mungkin prestasi mereka di sekolah kan. Sekolah mungkin prestasi bidang apa, kita juga nggak tahu. Database tentang pendidikan hari ini, database pendidikan Aceh hari ini juga tidak ada. Maksudnya kan di sini Pak Al-Hudri mau siswa ini menunjukkan prestasi melalui aksi. Iya, karena mungkin dia pikir PJ Gubernur nggak tahu suruh bawa sertifikat, suruh bawa piala, seolah-olah ini prestasi Al-Hudri, prestasi siswa atau prestasi Al-Hudri. Kan aneh. Jadi prestasi siapa? Apakah prestasi pendidikan secara umum? Secara merata di seluruh Aceh? Itu kan mungkin mereka dapat prestasi apa? Ada terdata? Juga tidak kan?
Nah, untuk memperlihatkan itu dibawa ke siswa. Siswa sampai situ bawa juga nggak tahu apa-apa. Banyak jurnalis tanya, ini apa dek? Untuk apa? Nggak tahu, disuruh bawa. Mungkin mereka juga nggak tahu dari mana itu. Suruh bawa, kasih nampak bahwa pada PJ Gubernur saya berprestasi. Seharusnya bagaimana nih Pak Taufik? Apakah tidak perlu mungkin misalnya Dinas Pendidikan melalui aksi seperti itu atau menunjukkan bukti-bukti yang konkret ya terkait tentang prestasi yang telah ditunjukkan? Sekarang ini kan terlalu mudah orang mendapatkan informasi. Jadi kalau memang dia berprestasi, kita kan pasti diekspos dan tahu prestasi apa dia itu. Sekarang ini semua jejak digital baik siswa, guru maupun Kadisdik itu juga mudah dicari dan mudah diperoleh untuk menjadi data. Nah, datanya itu hari ini juga nggak ada. Kalau memang betul, apakah ada kalau dalam dunia akademik ada evidence based analisisnya? Ya. Itu mungkin yang analisis lemah, berdasarkan ya. data dan fakta. Kalau hanya untuk rekayasa, siapapun bisa melakukan. Nah, yang kita sayangkan kalau ini tujuannya adalah untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaan, ini sangat tidak berakhlak saya pikir. Tidak beradab. Hari ini kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang berakhlak dan beradab. Jadi pemimpin itu dalam konteks elit dan analisis politik, ya orang yang bisa mempengaruhi, memberikan manfaat dan bisa dimanfaatkan apa yang kompetensi yang dia miliki itu untuk merubah kehidupan masyarakat. Baik pemirsa PTM, nanti kita juga PTM akan menyurati ya Kadis Pendidikan Aceh terkait tentang klarifikasi untuk aksi atau demonstrasi siswa SMA atau tuntutan unjuk prestasi Pak Al-Hudri. Nah ini agar pemberitaan kita di PTM juga tidak tendensius ya, artinya harus berimbang karena selama ini yang hadir di PTM memang kontra terkait tentang Kadis Pendidikan. Tapi kita akan surati, semoga dari perwakilan Kadis bisa hadir ke PTM untuk klarifikasi terkait tentang isu ini. Kembali lagi Pak Taufik, terkait tentang aksi tersebut, ini sudah banyak ini pengamat pendidikan, masyarakat juga menilai bagaimana prestasi Kadis Pendidikan Aceh. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Gubernur enggan untuk mencopot Pak Al-Hudri? Apakah memang sesuai dengan tema kita Pak Taufik, Gubernur tunduk pada Al-Hudri atau sebaliknya? Saya juga ini satu sisi yang menarik lain ya. Jadi gubernur sendiri kalau hari ini ada 158 pejabat publik di Indonesia ini sedang dituntut ya. Dituntut karena yang tuntut itu adalah masyarakat sipil dan YLBHI baik secara nasional maupun daerah. Kalau proses kalau Ketua YLBHI Aceh itu sendiri mengatakan ini pejabat gubernur ilegal. Bahkan dia itu Sahrul itu mengatakan pejabat gubernur ilegal. Dan kritik dilakukan Sahrul itu mengisi kosongan gubernur Aceh definitif. Presiden RI mengangkat Majen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh pada 4 Juli. Pengangkatan ini dilakukan secara brutal dan ugal-ugalan. Jadi prosesnya dia pensiun. Udah itu diangkat menjadi staf ahli hukum di Kemendagri. Orang pensiun mana boleh dapat jabatan JPT? Jabatan tinggi pratama ya. Oke. Kemudian juga sesudah itu tanggal 1 Juli langsung Presiden jabatan pimpinan tinggi staf ahli Kemendagri dan tanggal 4 Juli diangkat Presiden sebagai Gubernur Aceh. Pensiunan tidak boleh jabatan JPT. Sama juga. Itu Gubernur Aceh kan jabatan JPT. Mereka mengangkat pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 2014, yaitu aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN Jo pasal 157 ayat 1 PP nomor 11 garis miring 17 tentang manajemen pegawai negeri sipil diubah dengan PP nomor 17 2020 PP manajemen PNS. Ini juga mereka merujuk pada sebagaimana diatur pasal 18 UUD 45
ayat 4, perlu lagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 2016 sehingga Pak Taufik. tersedia mekanisme persyaratan teratur jelas. Dan sehingga Sahrul mengatakan ini informasi berperan aktifnya jalannya pemerintahan ini sangat diragukan dengan pejabat gubernur yang meskipun ilegal. diragukan secara hukum, misalnya kapasitas Pak PJ Gubernur sebagai PJ Gubernur, tapi hak itu menjadi hak prerogatif Presiden untuk memilih dan sudah menunjukkan. Namun terlepas dari itu Pak Taufik, apa beratnya PJ ini untuk mengalihkan ataupun mengganti Al-Hudri? Ya praktek rent seeking itu tadi. Apa takut? Apakah ada backingan atau seperti apa? Atau transaksional? Kalau seperti kita apa? takut backing kita ke Allah, mereka mungkin saling membacking. Ada yang ini punya backingan ini punya backingan itu kan mungkin sudah sangat jamak diketahui oleh publik. Sama masing-masing punya backing. Kalau enggak, itulah yang praktek rent seeking itu tadi yang dipraktekkan. Jadi para pemburu rente ini dia juga harus sampai ke atas kan. Oke, ini juga menjadi kelucuan ini Pak Taufik, karena kan PJ Gubernur mempunyai tim ahli bisa menilai bagaimana SKPK yang memang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebijakan. Tapi juga masyarakat juga menilai. Yang menjadi pertanyaan dan kecurigaan justru kalau seandainya nih Pak Al-Hudri ya takut kepada PJ, ya itu nggak mungkin ya. Tapi kalau misal PJ takut kepada Pak Al-Hudri, ngapain Pak Al-Hudri minta SMK aksi gitu loh? Kan backingannya ada orang power di belakangnya. Iya mungkin ada saran-saran dari tim ahli itu juga mungkin sekedar taruh nama aja. Nama mereka taruh tapi mungkin pikiran mereka nggak pernah ditanya kan. Bagaimana bagusnya, evaluasinya apa. Saya pikir ada di situ juga ahli manajemen yang juga paham tentang visibility study terhadap pejabat atau penilaian evaluasi terhadap pejabat. Tapi mereka mungkin hanya sekedar nama saja dan masing-masing punya apa istilah bahasa masyarakatnya, ada kartu truf masing-masing dipegang itu kan. Jadi bahkan ada tim ahli yang diberikan kantor oleh Kadisdik di kantornya dapat fasilitas. Jadi demikian juga sama-sama memanfaatkanlah dalam praktek rent seeking ini tadi. Nah ini sangat dipahami oleh mungkin mahasiswa saya juga paham tentang oligarki politik, oligarki ekonomi itu sangat paham mereka. Kalau di Cina rent seeking itu, kalau mati dia itu biasanya dimasak ikan hiu atau paus. Jadi orang pun masyarakat pun tahu dia itu bahwa itu rent seeker yang melakukan praktek-praktek rent seeking selama dia menjadi pejabat publik. Kalau dia bukan pejabat publik, mungkin masyarakat nggak peduli. Memangnya apa dia? Siapa dia? Jadi ini yang ya, karena sudah ada unsur jabatan politisnya, jadi what is, bukan what ought, gitu. Bukan what ought to. Jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan? Jadi dia what is saja. Dia mau lakukan ini karena apa? Untuk apa? Jadi ini sangat menjadikan kondisi pendidikan Aceh dipolitisir. Dia mengatakan bahwa ada yang mempolitisir jabatan Kadisdik dia. Bukan, dia mempolitisir dirinya sendiri untuk jabatan publik Kadisdik itu bukan arena politik. Kalau arena politik silahkan dia bersaing dalam pemilu dan pemilu kada nanti 2024. Berhenti saja dia jadi PNS. Baik, Pak Taufik, ini juga menarik ya, ada beberapa dua anggota dewan yang memang setuju kalau misalnya jabatan Pak Al-Hudri ini dipertahankan. Ada Pak Iskandar Al-Faraki dan juga satu lagi saya lupa namanya, mungkin Pak Taufik bisa sebutkan itu alasan apa? Karena beberapa bulan lalu Peter juga sempat mengundang Komisi 6 juga mempertanyakan atau meminta evaluasi terkait tentang Al-Hudri. Apakah sudah tanda tangan ini Pak Taufik? Kok bisa ini terjadi perbedaan? Apakah sudah ada terjadi kong kali kong di dalamnya? Sebelumnya ada juga anggota DPRA termasuk sekretaris Partai Aceh untuk minta diberhentikan. Jadi yang menghendaki diganti itu adalah Dr. Purnama, juga Ihsanuddin ya, dan juga beberapa
partai politik menghendaki untuk diganti. Tapi mungkin ya keputusannya pada PJ Gubernur. Oke. Nah, kalau saya juga nggak berani saran pada PJ Gubernur, kalau menurut YLBHI PJ Gubernur ilegal, untuk apa kita sarankan? Dia aja posisinya tidak jelas kan. Hari ini sedang digugat. Yang digugat bukan tanggung-tanggung Jokowi dan Kemendagri. Itu ahli hukum, itu pakar hukum, termasuk cucu pendiri negara Indonesia, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jadi bodo amat dong terhadap kritikan selama ini masuk ke dinas pendidikan juga PJ Gubernur. Karena apa? Ketika misalnya leader menjadi seorang pemimpin merasa saya juga ilegal, bodo amat sama semua kritikan. Kalau dia merasa seperti itu, terus apa tindakan yang harus dilakukan secara masif untuk mengkritisi pendidikan Aceh dan juga turun tangan PJ Gubernur ini, karena ini untuk menyelamatkan status pendidikan Aceh nih Pak Taufik. Iya, bukan saja pendidikan, persoalan lain juga banyak. Jadi ternyata terakhir ini mencuat masalah pendidikan karena memang beberapa pakar pendidikan termasuk melakukan diskusi dengan kita-kita itu bagaimana caranya. Saya bilang kalau Kadisdiknya sendiri tidak berpikir tentang kompetensi perbaikan kualitas pendidikan, kebijakan ada di tangan dia. Nah, kebijakan terhadap Kadisdik itu ada pada gubernur atau PJ Gubernur. Nah, kalau dia juga sebagai pejabat titipan yang dititipkan pada PJ Gubernur, ya kita mau bilang apa? Itu juga sudah beredar di masyarakat. Titip menitip jabatan di pemerintah. Ya? Makanya Aceh itu jadi Pak Luya seperti itu hari ini. Oke, jadi pemirsa PTM sudah bisa menyimpulkan ya, Pak Luyaknya itu di mana ya? Mungkin ada transaksional, kemudian titip menitip, dan ini juga tidak akan mendapatkan titik temu karena memang banyak sudah yang memang pengamat, kemudian masyarakat mengkritisi misalnya Pak Al-Hudri, tetapi juga tidak berujung diganti. Atas kepentingan apa juga kita nggak tahu ya Pak Taufik ya. Ya mungkin seharusnya dia tahu diri ya, mungkin nggak punya malu, kita nggak ngerti juga. Baik Pak, tapi harapannya ya kepada Kadis Pendidikan Aceh agar bisa mewakili satu orang yang paham terkait tentang pendidikan, bisa hadir untuk mengklarifikasi ke PTM. Baik Pak Taufik, untuk closing statement silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah, kepada Dinas Pendidikan dan juga DPR terkait tentang isu eksploitasi ataupun aksi siswa tersebut. Silakan Pak Taufik. Eksploitasi siswa itu jelas-jelas salah. Tadi saya sudah katakan tidak beradab gitu. Jadi kalau praktek ini diulang lagi, sangat disayangkan. Siswa hari ini dalam kondisi proses belajar mengajar yang mungkin kalau jam belajarnya memang nggak cukup. Apalagi kita diwajibkan untuk siswa hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalau kita tidak perhatikan keberlanjutan pendidikan dia dengan benar dan berkualitas, mereka akan kalah dalam persaingan pasar sesudah mereka tidak lagi jadi siswa ataupun sudah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kebiasaan kalau hal seperti ini terus dilakukan, kita terancam untuk dalam keadaan kondisi kualitas pendidikan yang tidak lebih baik. Artinya ini menjadi ancaman masa depan Aceh. Mereka inilah calon-calon pemimpin Aceh. Nah, sekarang saja prakteknya kalau orang ingin anaknya bisa ke jenjang lebih tinggi, maka dia akan menggunakan sebagian pendapatan lebihnya itu untuk menambahkan kelas-kelas privat ya, kelas-kelas les dan lain-lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa hari ini tidak cukup dengan proses belajar mengajar secara reguler di sekolah-sekolah, apalagi dikelola oleh Disdik itu kan sekolah SMK dan SMA itu bawah tanggung jawab Disdik. Mereka harus siap bersaing, baik persaingan secara lokal, nasional maupun internasional. Hari ini kalau itu terus dipraktekkan, kita sayangkan kualitas pendidikan Aceh juga akan semakin melorot. Dan tanggung jawab kualitas pendidikan Aceh juga guru itu ada pada tangan kebijakan yang soft, yang bijaksana dari Kepala Dinas Pendidikan di Aceh.
Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya hari ini, pemirsa PTM dan juga kepada Kadisdik Aceh ya. Tentu jika tidak ingin diganti, masyarakat menitipkan amanah kepada Kadis Aceh untuk membuka nurani agar bekerja memang sesuai dengan hati nurani karena untuk menyelamatkan pendidikan Aceh yang lebih baik. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru terkait tentang isu-isu politik dan lainnya. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.